Seringkali kita ketika sekolah, ketika mau kuliah, kita seringkali mengalami kendala ketika memilih jurusan. Welcome to back my channel, Fikir Ramdan. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fikir Ramdan. Seringkali kita ketika sekolah, ketika mau kuliah, kita seringkali mengalami kendala ketika memilih jurusan. Biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, nanti kita akan membahas putar tips and trick ya, agar kalian tidak salah dalam memilih jurusan. Caranya, yang pertama dengan ikut tes minat dan bakat. Nah, jadi sebelum kita memasuki masa sekolah ya, seperti SMK ya atau SMA, terus nanti lanjut ke perkuliahan ya, kita kadang harus atau perlu untuk mengikuti tes minat dan bakat. Nah, tes minat dan bakat ini dikhususkan untuk yang belum mengetahui apa yang akan diambil atau yang akan ditempuh ke depannya. Biasanya mereka belum tahu potensinya apa, cita-citanya apa, tujuan mereka apa ke depan, dan passion mereka apa. Jadi buat kalian yang masih bingung ya, di mana sih kira-kira passion kalian dan apa yang harus kalian ambil, kalian boleh ikut tes minat dan bakat ya. Nah, dalam tes minat dan bakat ada beberapa yang akan teskan ya. Di antaranya yaitu ada penalaran deduktif. Biasanya itu berhubungan dengan tes akademik. Penalaran induktif dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini dijelaskan biasanya ada sebuah cerita yang menjelaskan sebuah masalah. Nah, nanti kita akan memecahkan masalah itu sendiri. Kira-kira seperti apa pemecahan masalahnya. Nah, selanjutnya ada aritmatika ya. Ini udah paham ya. Aritmatika itu sesuatu yang berhubungan dengan hitung-hitungan ya, seperti matematika ya. Terus nanti ada bilangan-bilangan yang lain. Nah, seperti itu. Kalau kalian memang passion di matematika, biasanya kalian akan mudah dalam menjawab di tes aritmatika. Tes spasial yaitu tes penalaran atau gambar dan bentuk. Nah, biasanya orang-orang visual ya, orang-orang dengan yang suka gambar ya, biasanya dia lebih suka dengan tes seperti ini. Karena ketika ada tes seperti ini, dia akan logikanya akan berjalan ya, dan biasanya menjawabnya itu juga mudah dan benar biasanya seperti itu. Reasoning ya, ada tes reasoning yaitu seperti membaca dan menulis ya. Biasanya ini seperti soal bahasa Indonesia. Kita ketika tes biasanya panjang sekali soalnya dan harus menjelaskan apa yang ada di topik pembahasan. Biasa seperti itu. Pilih hobi atau passion kalian. Nah, ini yang paling penting ketika kalian sudah paham ya sejak dini kira-kira passion kalian di mana atau hobi kalian di mana. Nah, itu menurut saya itu sangat direkomendasikan untuk jurusan kalian yang akan dipilih. Karena apa? Ketika kita sudah hobi, biasanya mau seberat apapun ya, secapek apapun atau sesusah apapun akan terus dijalani. Karena hobi ya, seperti kita ketika masih kecil, kita hobi main layang-layang nih ya. Main layang-layang udah siang-siang ya, panas-panasan, tapi tetap dihiraukan karena hobi ya, suka ya. Kalau udah suka biasanya diperjuangkan. Nah, itu kita lihat role model atau tokoh ya, tokoh siapa yang sering kalian lihat, yang kalian impikan itu siapa. Biasanya ketika kita punya role model ya, tokoh tersebut, kita akan bagaimana caranya untuk mencapai seperti itu. Misalkan kalian mempunyai role model, misalkan pemain sepak bola ya, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, pasti kalian akan belajar dari dua orang tersebut untuk agar mencapai mimpi kalian ya, atau cita-cita kalian. Misalkan lagi kalian suka dengan artis misalkan ya, mesti kalian juga akan mengikuti apa yang role model kalian itu lakukan, seperti itu. Tanyakan orang terdekat. Nah, ini yang lebih paham biasanya dengan karakter kalian ya, dengan hobi kalian ya. Biasanya itu orang terdekat itu lebih paham. Orang terdekat siapa? Yaitu bisa orang tua ya, sahabat, itu bisa ya. Jadi silakan ditanyakan ya.
kira-kira apa sih potensi atau bakat yang kamu miliki, tanyakan ke orang terdekat. Nanti biasanya orang terdekat akan menjawab, mempunyai rekomendasi. Biasanya kalau saya pengalaman ketika saya lulus SMK dan harus melanjutkan perkuliahan, nah di situ juga saya mengalami kendala dalam memilih jurusan. Kira-kira jurusan yang harus saya tempuh itu seperti apa, yang kira prospeknya bagus. Nah seperti itu. Jadi saya ketika itu langsung menanyakan ke orang terdekat, ya khususnya sahabat saya. Biasa orang terdekat itu bisa lebih paham. Jadi menanyakan kira-kira apa. Nanti ketika kita sudah punya jawaban dari mereka, kita survei tuh, kita pilih dari hasil survei tersebut. Misalkan kita nyurvei 10 orang, ya. Nah dari 10 orang tersebut kira-kira yang paling banyak tentang jawaban surveinya, nah itu bisa rekomendasi buat kamu memilih jurusan. Terakhir yaitu dengan cara sholat istihoroh, ya. Biasa kalau yang beragama Islam, ya, kita rekomendasikan, ya, untuk melakukan sholat 2 rakaat ini, ya. Itu ketika kita bingung dalam memilih 2 pilihan, ya, atau lebih untuk sholat ini, agar apa? Agar lebih dipermudah, ya. Biasanya gitu. Saya juga dulu seperti itu. Jadi sempat antara 2 tadinya ada 4 pilihan, terus mengerucut jadi 2 pilihan. Nah ketika 2 pilihan itu biasanya kalau udah 2 pilihan sangat susah sekali, ya, karena apa yang akan kita ambil akhirnya biasa dipermudah, insya Allah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang mau masuk ke sekolah kejuruan atau SMA, ya, ini bisa direkomendasikan, ya. Ataupun ini khususnya yang mau lulus SMK, ya, atau yang sudah lulus tapi bingung, ya, kira-kira jurusan apa sih yang harus kalian ambil. Nah ini tips ini bisa digunakan untuk kalian ketika mengambil program studi, karena kebanyakan ketika sudah mengambil ternyata salah jurusan, ya. Sering sekali kita mendengar, wah bro, aduh saya salah jurusan nih, seperti ini. Sering sekali seperti kejadian seperti itu. Jadi dalam prosesnya kita tidak menikmati proses tersebut, ya. Jadi apa yang kita kerjakan tidak selaras dengan jiwa kita, biasanya seperti itu. Itu akan memperhambat ketika kita mencapai suatu tujuan atau ibaratnya sampai lulus, seperti itu, ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, ya, tips and trick yang seperti tadi. Silakan dicoba bagi kalian yang sedang memperjuangkan masa depan, ya. Semoga bermanfaat. Saya Fikri Abdan. See you next time.